Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Thomas Sumarsono, SSI, MSI, selaku Kaprodi D4 Analis Kesehatan Surabaya. Yang terhormat para narasumber sekalian antara lain Ibu Enda Prayekti, SSI, MSI, selaku pemateri 1, Ibu Ari Andini, SD, MSI, selaku pemateri 2. Serta yang terhormat para peserta webinar series pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Webinar kali ini mengusung tema Go Green for Health Earth. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Foto bersama. 4. Pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. 5. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembuka. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Shadaqallahul Adzim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Thomas Sumarsono, SSI, MSI, selaku Kaprodi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kita semuanya diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri secara online webinar yang bertopik Go Green for Healthy Earth, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yaitu dinul Islam. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kerja keras dari panitia, dalam hal ini adalah mahasiswa dari Prodi D4 Analis Kesehatan, dan juga tidak lupa pemateri yang pertama Bu Enda Prayekti, SSI, MSI, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, kita belajar bersama-sama. Nanti topiknya adalah untuk yang dibawakan Bu Enda adalah kreatif mengelola limbah sebagai media. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ari Andini, ST, MSI, yang nanti akan membawakan materi berupa cara mudah ekstraksi kolagen dari kulit ikan. Hadirin yang berbahagia, kegiatan hari ini adalah bentuk pengabdian masyarakat dari Bapak Ibu dosen dari Prodi D4 Analis Kesehatan yang insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Jadi nanti pemateri yang pertama kita akan bersama-sama belajar bagaimana mengelola limbah, yang artinya limbah itu yang namanya limbah adalah sudah tidak digunakan lagi dan biasanya dibuang ya. Tapi ini kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk media ya. Kita tahu bahwa media adalah nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme, baik itu bisa bakteri dan jamur. Dan yang kedua nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mudah ekstraksi kolagen dari kulit ikan ya. Dan ini memang keahlian dari Bu Ari Andini. Saya harap untuk webinar hari ini bisa dilaksanakan dengan baik dan kita bisa belajar bersama-sama. Insya Allah kedua pemateri ini adalah pemateri yang sudah advance, sudah kompeten di bidangnya, terbukti dengan beberapa pencapaian sudah
dicapai selama ini ya. Bu Enda sudah PDP, sudah lolos PDP, kemudian Bu Ari sudah lolos PDP dan banyak prestasinya, dan juga pernah ke Inggris ya, ke London waktu itu untuk studi visit ya. Jadi itu untuk yang sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu berjalannya acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Thomas Sumarsono, SSI MSI, atas sambutannya. Selanjutnya, sesi foto bersama diharapkan kepada seluruh peserta mohon mengaktifkan video untuk dokumentasi kegiatan. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Nur Indah Kamalia selaku moderator. Berikut kurikulum vitae. Nama lengkap Nur Indah Kamalia. Tempat tanggal lahir Gresik 13 Juli 1998. Kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti yaitu 1. Pengabdian masyarakat. 2. Pengabdian masyarakat pemeriksaan asam urat. 3. Pengabdian masyarakat golongan darah. 4. Latihan kepemimpinan manajemen kemahasiswa tingkat dasar. 5. Sekretaris 2 PKPT IPPNU Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. 6. Pelatihan masa kesetiaan anggota Makesta. 7. Anggota Divisi Kerohanian. 5. Analis Kesehatan. 8. Sekretaris 1 Hima Analis Kesehatan. Penghargaan yang pernah diterima yaitu juara 1 Lomba Mading 2 Dimensi. 2. Lolos pendanaan PKMK oleh Dikti. Kepada Saudari Nur Indah Kamalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Retno selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori pemateri pada webinar pagi hari ini. Terdapat 2 topik webinar pada pagi hari ini. Di sini saya informasikan kepada peserta. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format institusi, nama, serta pertanyaan. Langsung saja pada pemateri yang pertama, yakni dengan judul kreatif mengolah limbah sebagai media. Berikut saya bacakan kurikulum vitae. Beliau bernama lengkap Enda Prayekti, SSI MSI. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 23 September 1983. Untuk emailnya, mungkin ada peserta yang ingin bertanya ke beliau, boleh dicatat. Untuk institusi tempat kerjanya, yakni dosen D4 Analis Kesehatan UNUSA. Untuk riwayat pendidikannya, beliau sarjana dan magister di Universitas Airlangga. Untuk sarjana biologi pada tahun 2003 sampai 2007, untuk magisternya
juga biologi pada tahun 2010 sampai 2012. Untuk organisasinya 2016 sampai sekarang yakni anggota PERMI atau Persatuan Mikrobiologi Indonesia serta anggota PBI Persatuan Biologi Indonesia. Untuk lingkup bidang penelitiannya sudah tidak kita ragukan lagi beberapa penelitian beliau, yakni yang salah satunya yakni pada tahun 2019 adalah potensi limbah ampas tahu sebagai medium alternatif pertumbuhan Candida sp, Aspergillus sp, serta Penicillium sp. Baik, untuk Ibu Enda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk suara, apakah sudah bisa terdengar dengan jelas begitu? Sampai Ibu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ya. Baik. Kepada para peserta webinar kali ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah istilahnya meluangkan waktunya untuk datang ke acara ini. Jadi mohon jangan dianggap ini sebagai kuliah atau seperti apa. Jadi ini bagi saya sebagai sharing kepada mahasiswa dan juga kepada umum. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk lingkungan kita. Jadi sesuai dengan tema hari ini, Go Green for Healthy Earth ya. Jadi titik tebal gitu ya, titik yang ingin saya kupas di sini adalah tentang limbah. Nah, jadi harapan saya nantinya limbah dapat diolah untuk sesuatu yang lebih bermakna gitu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa saya menerima dana hibah gitu ya, dan di situ saya mencobakan bagaimana sih kalau dari limbah itu saya rubah menjadi media. Nah ini ada beberapa contohnya gitu ya. Dari slide ini dari awal gini, jadi yang berupa ampas tahu yang masih basah gitu. Lalu gimana caranya saya ubah jadi media. Nah ini kebetulan yang saya ujikan adalah jamur. Nah, kurang lebih hasilnya seperti yang tercantum seperti di PPT slide awal ini. Nah, bagi teman-teman mungkin sudah dengar ya namanya limbah gitu. Mungkin juga sudah melihat bak sampah di lingkungan kita gitu ya. Ada warna hijau, kuning, merah gitu ya, ada tulisannya mungkin organik, anorganik atau non-organik, lalu B3 ya. Kalau boleh gitu ya menyampaikan lagi gitu, kalau saya mempunyai sisa makanan misalkan yang tidak termakan, maka yang saya masukkan ke tong sampah yang mana? Yang organik. Nah, kalau itu sisa makanan, tapi jangan seplastiknya. Kalau plastik masukkanlah ke yang warna kuning. Nah, kesalahan kalau yang di kita itu sebenarnya belum memilah ini dengan benar. Kalaupun dipilah, mungkin sosialisasinya masih belum ini ya. Jadi misalkan, oh ini limbah makanan, maka sekreseknya masuk ke organik, gitu ya. Bagi negara-negara yang sudah advance begitu, dia sudah memilah itu secara benar ya. Dalam artian, kalau tadi pembungkusnya ada plastiknya, dikeluarin dulu. Kemudian misalkan kalau kita buang kayak pop mie gitu ya, masih ada sisa airnya gitu, airnya dibuang dulu, lalu dicuci gitu, baru dibuang ke tempat non-organik. Nah, kemudian kalau B3, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya B3 ini apa saja. Contoh sederhana ada baterai. Kemudian kalau Anda di rumah itu pakai spray obat nyamuk begitu ya, yang serangga begitu, kalau udah habis di mana gitu, pasti ujung-ujungnya juga sampah yang sama gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ada kotak untuk B3 ini akan lebih meringankan gitu ya. Dan membuangnya pun kalau yang seperti itu dalam bentuk tabung gitu agak seram kalau dia cuma dibuang utuh gitu ya. Dibuangnya biasanya kayak ada dilubangi begitu. Cuman proses ini pun juga harus harus hati-hati juga, jangan sampai itu nanti tekanan tinggi di dalam mengakibatkan ada kecelakaan gitu ya. Nah kemudian kalau di rumah kita gitu ya, atau kalian lagi kuliner kemana gitu ya, kalau di rumah mungkin ibu kalian ada hasil rumah tangga apa saja sih sebenarnya, habis masak begitu ya, sayur-sayur begitu yang
sudah tidak dipakai gitu dibuang. Oke. Kemudian bahkan kalau beras begitu ya, kalau dicuci airnya dibuang. Nah, kalau makan kalian misalkan kalau di restoran gitu ya, kan itu nggak enak, kita akhirnya nggak dimakan gitu. Itu ujung-ujungnya akan dibuang. Nah, itu termasuk yang limbah rumah tangga. Dan ada juga misalkan yang ini kalau lihat dari gambarnya ini kemungkinan besar bukan di Indonesia ya, karena kalau di Indonesia masih campur baur gitu ya, antara limbah organik atau non-organik ya, karena ini sudah disortir begitu, ini adalah limbah organik semuanya. Jadi misalkan Anda melihat ada kulit pisang gitu ya, aduh langsung buang gitu ya. Atau bawang-bawangan begitu, habis ngupas bantu ibu gitu ada bawang, Anda buang saja gitu ya. Lalu ada kalau di pasar gitu Anda lihat kalau sayur-sayur yang nggak bagus, misalkan yang penjualnya ngupas bagian luarnya, kemudian apa namanya, yang bagian dalamnya yang ditaruh lagi gitu, yang luarnya ini dibuang. Nah, ini juga limbah. Nah, selama ini sebenarnya seperti apa? Jadi kayak limbah-limbah tadi rumah tangga, kemudian limbah yang dari pasar dan sebagainya macamnya. Kalaupun mereka memisahkan itu antara organik dan organik, akan diolah menjadi kompos ya. Jadi gitu ya. Pertama misalkan kalau itu masih besar ini ya, kayak gede-gede gitu ya, tanaman gitu masih sayur masih gede-gede, kita potongin dulu. Nah, baru itu akhirnya dikurangi kadar airnya, campur dengan apa namanya tanah gitu, ditumpuk. Nah, ditumpuk ada suatu tong begini. Nah, kemudian dikasih ini kayak tanah dikit gitu buat dalamnya gitu. Saya tutup. Nah, pasti ada metodenya ya. Saya tidak mengungkapkan itu secara detail. Nah, itu akhirnya menjadi kompos yang mungkin butuh waktu kurang lebih sebulan. Nah, kalau yang di sini tipe-tipe composting yang bisa digunakan untuk satu kelompok warga gitu ya. Ada juga yang untuk rumah tangga biasanya gitu ya. Kalau dulu saya kenal namanya keranjang Takakura gitu ya. Jadi satu rumah tangga misalkan nggak dibuang di tempat sampah nih, tapi langsung ditampung di keranjangnya tadi. Nanti setiap tambahin, tutup lagi pakai tanah lagi, lalu atasnya dikasih lagi dan seterusnya hingga penuh. Nah, itu nanti dibiarin. Nah, kemudian ada juga namanya limbah industri tahu. Jadi kayak tadi sudah saya sampaikan di awal di slide judul gitu ya. Saya meneliti tentang penggunaan media dari industri tahu. Kenapa sih sebenarnya? Jadi pabrik tahu itu pasti memiliki limbah. Nah, limbahnya memang sih ada dua macam, ada yang padat, ada yang cair. Nah, dua-duanya masalah. Nah, gitu kan. Kemarin memang harus milih, akhirnya dalam ini ya kami milih yang padat. Nah, dalam berupa ampas. Nah, selama ini kalau di pabrik tahu itu seperti rebutan gitu ya. Misalkan kapan produksi misalkan pagi begitu, maka sudah ada banyak yang ngantri sebenarnya untuk ngambil. Gunanya untuk apa? Pertama itu nanti diolah lagi bagi orang yang jualan gitu ya. Ada tempe namanya tempe gembos gitu. Lalu diolah jadi gorengan. Nah, kemudian ada juga ini nanti langsung diambil orang yang melihara sapi misalkan, jadi digunakan untuk pemanfaatan pakan ternak. Nah, itu adalah beberapa hal yang selama ini ada juga yang digunakan mungkin untuk media juga, tapi jadi istilahnya nggak diolah gitu ya, langsung dibuat untuk media jamur-jamur yang golongan mushroom, mungkin jamur tiram atau jamur-jamur lainnya yang kelihatan besar yang bisa dimakan. Nah, itu beberapa hal yang terjadi pada limbah padat tahu gitu ya, jadi yang berupa ampas tahu. Yang cair bagaimana? Saya kurang tahu sih sebenarnya, cuman sepertinya dibuang. Nah, ini sebenarnya potensi juga untuk dimanfaatkan. Kemudian kalau Anda lihat bahwa yang tadi dibilang limbah itu organik tadi sebenarnya mungkin tidak kita manfaatkan, tetapi sebenarnya dia ini memiliki nutrisi juga. Nutrisinya, jadi kalau misalkan kulit jagung itu memiliki kandungan kurang lebih 37%. 37%, 37,5%. Kemudian sawi putih juga masih ada 25% tersisa di situ.
kembang kol ya, 25%, kubis. Nah, akhirnya di situ sebenarnya masih banyak. Ini berdasarkan hasil analisis laboratorium ilmu teknologi pakan Fakultas Peternakan IPB. Jadi ujung-ujungnya tuh masih pertama buat kompos, kedua buat pakan. Jadi pakan untuk hewan gitu ya. Nah, kalau ini, kalau dari tepung ampas tahu, itu ada beberapa Mas ya. Ada lemaknya, ada proteinnya, masih ada karbohidratnya. Jadi kalau dalam tahu kering tinggi sekali karbohidratnya. Nah, ini data dari Wati tahun 2013. Nah, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Tentunya ini akhirnya membuat kita agak tergelitik gitu. Kalau di situ aja bisa dibusukkan, berarti bisa ya potensi ini digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme gitu ya. Maka dicobakan, artinya apa? Ada penelitian-penelitian terkait itu. Jadi bagaimana mengubah tadi senyawa ya, tapi adalah limbah yang organik tadi menjadi media. Nah, terserah mau media untuk bakteri kah, media jamur. Nah, itu tergantung kepada orang tersebut mau dikembangkan kemana. Tentunya komposisinya pasti akan berbeda. Nah, kesempatan saya ini, sharing saya ini adalah untuk berbagi gitu ya kepada mahasiswa bahwa banyak sekali topik-topik menarik yang jika ingin kalian telaah, jika ingin kalian ajukan sebagai kreativitas mahasiswa, gitu ya. Kreativitas mahasiswa itu jangan dipikirkan, oh ini hanya untuk tugas kampus saja, gitu ya. Tidak, tetapi pikirkan ini dalam perspektif Anda untuk kedepannya. Kedepannya mungkin, oh ada bisa jadi wirausaha di sini. Nanti bisa dilanjutkan. Nah, ini kesempatan kalian meneliti di sini. Nantinya bisa menjadi suatu produk. Nah, ada saya citasi dari jurnal dengan judul Limbah Sayuran sebagai alternatif media mikrobiologika untuk lab maupun untuk industri. Ya. Jadi ini dari mana? Misalkan kalau ada kulit jagung yang biasanya suka tahun baru, beli jagung lalu dibuang-buang gitu ya. Lalu ada tadi yang bawang putih, ada yang bawang bombay gitu ya. Baik, itu bisa ternyata dibuat untuk untuk media. Jadi 3 komposisi ini bisa dipakai. Pertama, kalau ini prosesnya jangan dicampur dulu, tapi dipisah-pisahkan dulu. Intinya apa? Intinya dikeringkan dulu. Material mentahnya dikeringkan dulu. Kemudian keringkan bisa pakai paparan sinar matahari gitu ya, untuk lebih ini bagusnya. Baru nanti digiling hingga menjadi bubuk. Nah, kalau penelitian ini mencampurkan begini, 1 gram bubuk kulit bombaynya, setengah gram bubuk kulit jagung, setengah gram kulit bawang putih, sama aquades. Nah, itu diaduk selama 30 menit, lalu disaring. Nah, setelah disaring, kemudian ditambahkan yeast ekstrak. Baru ditambahkan 2 gram agar. Nah, ini persiapan medianya, campur begitu. Tentunya nanti ketika penambahan agar, semua ini harus dipanaskan. Karena nggak mungkin misalkan Anda melakukan pembuatan media langsung di autoclave gitu ya, tapi panaskan terlebih dahulu, larutkan dulu agarnya. Kalau Bu bingung, Bu, agar yang seperti yang dipakai di lab itu mahal kayaknya Bu. Anda bisa pakai agar yang batangan, misalkan yang di pasar. Asal agarnya ini tidak ada nutrisi lainnya selain agar tadi. Kan misalkan kalau ada yang komersial gitu ya, bentuk yang sudah langsung pakai yang bisa kalian makan, itu ada nutrisinya sudah. Maka jangan pakai yang seperti itu. Pertama, dia memang sudah nutrisi, jadi mungkin akan mempengaruhi kestabilan daripada media tadi. Kemudian kedua, dia juga kalau agar biasa itu lebih prosesnya berguna untuk memadatkan media. Nah, setelah persiapan media ini, setelah jadi sebenarnya harus ada namanya penyesuaian pH. Kenapa? pH itu nanti penting ketika membuat media untuk memfilter apakah yang ingin kalian gunakan itu
media tadi untuk menumbuhkan bakteri ataukah jamur. Maka penyusunan pH itu penting. Jadi ketika Anda membuat media, oke, ini dari bahan apa, kemudian Anda ingin menumbuhkan apa, begitu, maka silakan diramu kriterianya. Dia butuh apa saja. Nah, kebetulan bakteri ujinya di sini, dia cuma butuh, yeast extract saja. Gitu ya. Kita lihat, nah ini hasilnya. Jadi yang sebelah, yang ini agak kecoklatan, tadi GCO ya, jadi gabungan dari, ini apa ya, G-nya itu, kok C-nya corn, ini onion, G-nya garlic. Ya, jadi dia menumbuhkan Pseudomonas aeruginosa. Yang kanan ini dia pakai Na kontrolnya. Yang kiri pakai yang tadi, GCO. Nah, kalau dilihat dari hasilnya udah bagus sebenarnya. Ya, tentunya tadi harus ada suplementasi lagi. Dia pakai penambahan yeast extract, gitu ya. Kemudian ada ikoin dari bakteri, ada yang dari jamur. Misalkan di sini ada Saccharomyces cerevisiae. Misalkan golongan Saccharomyces cerevisiae. Di sini kalau dibilangnya adalah Saccharomyces spp. Kalau ini pada kalau Saccharomyces harusnya bukan Na ya, tetapi kurang lebih PDA begitu ya. Dia bilangnya on nutrient and GCO media. Jadi ini seperti ini adalah PDA. Kemudian yang ini adalah dari apa namanya, GCO tadi. Nah, kalau dilihat lebih bagusan dia kalau buat bakteri sebenarnya. Dia tumbuh sih kalau Saccharomyces. Nah, Candida kita lihat, oh ini hasilnya bagus. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, memang agak berbeda nih koloninya. Kalau di kontrol, kalau menggunakan apa media PDA begitu ya, koloninya gede-gede begini. Tetapi kalau pada medium yang alternatif seperti ini memang relatif lebih kecil. Tapi itu bukan masalah, karena kan nantinya sebenarnya semua itu bisa terdefinisikan. Misalkan bisa dikontrol. Kalau bakteri yang seperti ini, di media ini seperti ini, kalau jamur seperti ini, di media ini seperti ini. Karena seperti itu biasanya, walaupun itu untuk identifikasi. Itu Anda harus tahu dulu jenis jamurnya apa, lalu ditumbuhkan di medium tersebut, karakteristiknya seperti apa. Jadi bisa dipakai. Jadi misalkan kalau ini dibuat produksi begitu, maka di quality control-nya nanti ada mikroorganisme ujinya. Nanti karakternya mikroorganisme uji kalau di sini itu seperti apa, itu bisa dicantumkan. Itu adalah milik kalian sendiri. Oh, jadi nggak harus sama sebenarnya dengan yang di mana di kontrol, ya kontrol misalkan media komersial lainnya, gitu ya. Oke, oke ini penelitian saya sendiri. Jadi yang sempat terpublish itu baru satu ya, nanti menyusul 2. Nah, kalau saya harus merubah itu jadi tepung dulu. Jadi ampas tahu, akhirnya dihilangkan kadar airnya, dikukus, disangrai gitu, baru di oven hingga kering, di blender, kemudian diayak. Nah, baru itu nanti dibuat untuk sebagai bahan media. Dan perlu difilter kemarin, jadi perlu disaring. Jadi tepungnya dulu, tambahin aqua-nya, dipanasin dulu. Kita mau buat kaldu. Nah, setelah dibuat kaldu, kemudian kaldunya diambil, lalu dipaskan 100 ml, baru tambahin gula. Nah, kemudian ada penyesuaian pH nantinya, tergantung yang ingin tumbuhkan apa. Kalau ini masih ditujukan ke apa namanya, ke jamur. Nah, baru nambahin agar, baru sterilisasi. Nah, ini pakai autoclave ya. Pada 121 derajat Celcius, 1 atm selama 15 menit. Misalkan, Bu, saya nggak punya autoclave, bagaimana ya? Misalkan begitu ya, bagi orang yang ingin melihat usaha gitu ya. Kalau autoclave itu prinsipnya sama seperti untuk pengukus itu apa ya? Saya lupa, presto, panci presto. Jadi prinsipnya sama seperti itu. Jadi kalau Anda cuma buat dalam jumlah kecil, gitu bisa lah dimiringkan di botol gitu, dibuat seperti itu bisa. Kalau untuk trial dikit-dikit gitu, itu bisa dipakai. Gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dulu. Nah, untuk waktunya berapa lama ya sebenarnya itu kita bisa belajar dari lapangan. Nanti aja ada uji sterilitas media. Oh ini kalau sekian menit hasilnya begini. Kalau sekian menit hasilnya begini. Kalau sekian menit. Jadi itu perlu percobaan lagi. Kenapa? Karena tadi alat sterilisasinya belum standar. Gitu. Tapi bukannya tidak bisa. Hanya saja kita harus menemukan titik
untuk kondisinya supaya mendekati yang standar. Oke, kemudian jadi yang semula seperti ini, saya harus jadi tepung seperti ini. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian kenapa kok beda? Karena ini metodenya, metodenya sama, hanya saja komposisinya beda. Nah, kalau ini 4 gram, saya cobakan 4 gram yang apa namanya ampas tahunya, tepungnya, tanpa gula. Seperti ini sudah bagus sebenarnya. Dia sudah bisa mendukung. Nah, kalau seperti ini, dia membesar gitu ya, tapi beda lah dengan kontrol. Ya sudah bagus kalau kontrol. Jadi di sini Anda lihat bahwa kalau cuman ampas tahu saja dan gula saja itu masih kurang bagus gitu ya. Tapi secara umum masih bisa digunakan kalau ingin menggunakan media alternatif tadi. Ya, saya harus tahu bahwa kondisinya seperti ini gitu. Kemudian ini ada beberapa video terkait untuk ini. Mungkin moderator, waktu saya sudah habis atau bagaimana? Oke, belum ada tanggapan. Masih ada waktu Ibu. Oke, baik. Soalnya ini agak lumayan 6 menitan. Jadi ini beberapa video yang saya buat. Jadi saya ajukan gitu ya hakinya. Kebetulan tim juga dengan Bapak Toma. Jadi bagaimana sih cara pembuatan tadi media tadi? Kita coba videokan gitu ya. Jadi ini misalkan kalau kita dapat nih masih basah gitu ya, maka Anda harus peras dulu. Oke, diperas dulu. Setelah diperas, kemudian dikukus. Tujuan pengukusan apa? Jadi sebenarnya kalau Anda langsung pakai, kemungkinan untuk kontaminasinya besar. Karena apa? Dia ini kaya akan sumber nutrisi, otomatis mungkin yang proses-proses sebelumnya itu belum steril gitu ya, di pabrik gitu ya, pabrik tahunya, maka Anda perlu pengukusan supaya memang mematikan mikroorganisme tambahan yang ada di situ. Nah, setelah dihilangkan airnya, kemudian dikukus. Nah, setelah dikukus, Anda perlu melakukan pengeringan secara sempurna. Nah, pertama Anda bisa disangrai dulu. Tapi kalau saran saya jangan di oven langsung ya. Jadi ini saya menggunakan 2 jenis cara pengeringan, jadi langsung berantai begitu. Pertama saya sangrai dulu. Nah, sangrai ini digunakan untuk menghilangkan kadar air yang didapatkan di tambahan tadi. Gunanya apa? Pertama saya ingin mendapatkan tepung yang tahan lama. Jadi faktor pengeringan ini penting. Kalau tadi itu tidak dikeringkan dengan benar, maka nantinya gampang sekali terkontaminasi gitu ya. Jadi coba dikeringkan juga selama pakai oven, entah oven yang manual atau oven yang bagus begitu ya, seperti di lab, 100 derajat Celcius sampai kering. Keringnya kita lihat ininya. Setelah itu baru di blender. Nah, blender ini sebenarnya masih kurang kalau menurut saya, masih kurang untuk kehalusannya. Maka saya perlu mengayak lagi. Diayak pakai ayakan yang ada ukurannya ya, kurang lebih 100 ml. Oke. Baru setelah itu kita bisa melihat hasil tepungnya. Perlu dipahami bahwa nantinya hasil tepung tadi mungkin akan bervariasi. Ada yang kecoklatan, ada yang masih putih, itu semua bergantung pada apa? Bergantung pada saat Anda melakukan sangrai, bergantung Anda pada saat melakukan pengeringan tadi. Kalau sangrainya terlalu ini, dia akan kekuningan memang. Nah, pengaruhnya lagi kemana? Pengaruhnya nanti ke warna medianya. Biasanya kalau putih, medianya akan juga ikut jernih gitu ya. Tapi kalau kuningan, agak sedikit kuning gitu. Nah, ini yang dikeringkan lagi supaya bisa disimpan dalam waktu lama gitu ya. Jadi berapa jamnya itu nanti dilihat bagaimana prosesnya. Jadi nggak bisa kita sekian menit nggak, tapi kita harus lihat. Nah, akhirnya ada proses mengadukan dan dilihat tingkat
keringnya harus rata gitu. Oke, ini saya kerjakan di lab mikrobiologi, kemudian juga di lab kimia ya, karena kebetulan ovennya ini menggunakan lab kimia. Kemudian berikutnya adalah kita buat media ampas tahu terlebih dahulu. Misalkan kalau saya ini langsung pakai yang paling ini ya jadi sudah jadi agak kuningan seperti itu, 5 gram. Ya, oke. 5 gram, setelah itu baru ditambahkan aquades. Seperti yang saya sampaikan tadi, tambahkan aquades dulu, kemudian didihkan. Nah, prosesnya ini saya menghitungnya 15 menit sejak dipanaskan. Nah, setelah itu baru disaring. Nah, kaldunya yang didapatkan kita harus ukur. Berapa mili, misalkan dapat 70 gitu ya, maka nanti kita tambahin 30 mili lagi untuk tambah hingga melengkapi hingga 100 mili. Oke, ini proses garing, lihat di sini. Jadi kenapa Bu warnanya beda? Ini tadi itu pelakuan dengan konsentrasi gram yang beda. Jadi mohon jangan terlalu bingung gitu ya. Oke, lalu kita tambahkan yang namanya aquades hingga volumenya 100 karena tadi komposisi komposisi medianya itu per 100 mili. Ya, oke. Saya nambahkan sukrosanya 4 gram. Sebenarnya bisa sih 2 gram, lalu kita tambahin juga kapton di situ. Kaptonnya saya pakai 2 gram. Kemudian baru ada penyesuaian dari pH. Penyesuaian pH ini nanti pakai alat yang namanya tadi pH meter ya. Jadi saya pakai alat yang seperti ini. Penyesuaiannya pakai apa? Penyesuaiannya pakai bisa asam ataupun basa yang tapi jangan kuat, tapi yang lemah. Nah, untuk penyesuaian pH ini butuh ketelitian, butuh kesabaran karena lumayan sulit untuk menyesuaikan pH-nya. Nah, setelah sesuai baru itu disterilisasi. Maaf, baru itu tambahin agar ya, baru sterilisasi. Jadi proses penyesuaian pH-nya sebelum penambahan agar. Supaya tidak terpengaruh dengan agarnya tadi kan, kalau tanpa agar itu masih cair gitu. Kalau dengan agar dia gampang memadat. Ya, itu yang mungkin tips yang bisa saya berikan kalau Anda ingin menggunakan topik-topik yang seperti ini, jadi buat media alternatif. Oke, kurang lebih 1,5 gram ini untuk per 100 mili. Nah, setelah itu sterilisasi ya pakai autoclave. Nah, seperti ini ya kalau punya kampus selama kurang lebih 121 pada tekanan 121 derajat Celcius, maaf tekanannya 1 atm, suhunya sudah 1 ya, 15 menit. Nah, kemudian setelah itu baru nanti medianya sudah jadi seperti ini. Nah, kita lihat bahwa ini hasilnya jernih gitu ya, hampir sama seperti PDA pada umumnya ya kalau untuk membuat media. Nah, ini baru nanti kalau ini sudah dingin, ini boleh dipanaskan untuk dituang ke media. Mungkin itu, maaf, ini diulangi lagi tadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, baik Bu, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Saya ingatkan atau saya informasikan kembali kepada peserta. Peserta dapat menanyakan pertanyaan melalui chat pada kolom komentar Zoom. Nanti pertanyaannya akan disampaikan pada saat sesi tanya jawab pada akhir acara. Untuk langsung saja untuk pematerian kedua yakni Ibu Ari Andini dengan judul kreatif mengolah limbah sebagai dengan judul cara mudah ekstraksi kolagen dari kulit ikan. Berikut saya bacakan kurikulum beliau bernama lengkap Ari Andini STMSI, lahir
pada tanggal 13 bulan 3 tahun 1990. Beliau merupakan staf pengajar atau dosen di 4 analis kesehatan di UNUSA. Untuk email, telepon, dan websitenya bisa dicatat apabila peserta membutuhkan. Untuk pendidikannya di Universitas Airlangga. Untuk sarjananya, sarjana biomedical engineering. Untuk magisternya pada tahun 2013 sampai 2016, Magister of Basic Medical Science. Untuk professional trainingnya ada beberapa, diantaranya yaitu pada tahun 2017, mohon maaf ke bawah moderator, untuk tahun 2017 itu histologi dan aplikasi dalam penegakan diagnosa. Untuk research-nya ada beberapa, ada banyak sekali yang sudah beliau lakukan. Salah satunya yakni effectivity of collagen chitosan black sumin wound dressing for ancient wound skin healing on Ratus novergicus strain Wistar. Kemudian ke bawah, untuk award-nya yang pertama, selected as participant of short course health science program in Coventry University, United Kingdom pada tahun 2018, dan the owner of copyright buku saku cara mudah ekstraksi kolagen dari sisi ikan gabus atau Canas riata. Kepada Ibu Ari Andini, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Ya, Ibu, terdengar. Oke, sebentar. Saya akan dari saya ya untuk share screen-nya. Ya, Ibu, monggo. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mudah ekstraksi kolagen dari limbah ikan. Sebenarnya metode ini sudah saya terapkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebelumnya saya juga telah melakukan menggunakan ikan lele dan kemudian beralih ke ikan gabus. Jadi kami melakukan variasi perubahannya itu bagaimana. Jadi tapi memang tetap konsentrasinya di kolagen ikan. Terutama kita berusaha untuk memanfaatkan dari limbah ikan. Seperti halnya yang telah yang disampaikan oleh Bu Endah ya tadi, itu mengenai upaya-upaya untuk mengurangi limbah yang ada di dunia atau di bumi, terutama Indonesia di sini, karena memang pengelolaannya masih terbilang sedang sampai bawah seperti itu ya. Tapi tetap harus kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus tetap untuk berusaha untuk istilahnya itu menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prodi D4 Analis Kesehatan UNUSA dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNUSA yang telah memberikan dukungan serta kesempatannya sehingga kegiatan webinar ini dapat terlaksana. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada para seluruh peserta yang hadir hari ini, dan semoga dari acara yang kita lakukan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Selain kalian akan mendapatkan sertifikat ya, tapi setidaknya semoga keilmuannya itu bisa bertambah ya, dan kecintaan kita terhadap lingkungan semakin meningkat. Oke. Di sini saya sebagai pendahuluan tentunya itu ini ada gambar anak naik sepeda kemudian buang sampah.
Jika kalian ketahui bahwasanya semakin meningkatnya jumlah populasi di bumi ini, otomatis kebutuhan semakin banyak. Dan diikuti dengan kebutuhan yang banyak itu akan diikuti dengan zat sisa atau buangan yang juga banyak. Jika tidak dikelola dengan baik, ya, itu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Jika bisa dilihat adalah sebagai berikut. Jadi ini contohnya adalah sampah-sampah yang menumpuk di lautan. Apakah di lautan saja, Bu? Tidak. Jadi selain di lautan juga di daratan. Udara juga bahkan mengalami pencemaran. Lah, di sini kalau semisalkan kalian melihat gambar seperti ini, apa yang akan kalian lakukan lah istilahnya seperti itu. Tentu kalian lihat di sini ini adalah limbah-limbah ikan karena memang saya fokusnya adalah di pengelolaan limbah ikan ya. Jadi saya kasihkan gambar adalah limbah ikan. Jika orang awam pasti melihat ini sampah seperti itu. Tetapi jika seorang greenpreneur itu merupakan pihak atau seseorang yang dia memiliki konsentrasi bisnis di bidang lingkungan. Tujuannya memang untuk selain dia memiliki bisnis tersebut, dia juga ingin menjaga istilahnya kesehatan lingkungan. Seperti itu. Mungkin di Indonesia masih sangat sedikit ya, tapi kalau misalkan di luar negeri, di Amerika, itu banyak sekali. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya itu atau PT-PT usahawan kecil yang dia bergerak di bidang lingkungan. Makanya dikenal dengan greenpreneur. Jika seorang greenpreneur ketika melihat suatu limbah seperti ini, itu pasti yang ada dalam pikirannya, limbah ini bisa dijadikan suatu komoditi tertentu ini dengan nilai jual yang tinggi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat, pasti ini adalah useless kan. Dia tidak akan berguna. Tetapi seorang greenpreneur akan mencari suatu metode di mana yang useless di sini dia akan menjadi useful. Yang sesuatu hal yang sangat berguna. Jika kalian lihat di sini, otomatis apa? Ini kan tidak, istilahnya, ini nilainya itu 0 rupiah, bahkan memberikan dampak negatif bagi lingkungan kan. Tapi kalau misalkan dijual, ternyata atau diolah kembali, itu ternyata menghasilkan material atau produk yang harganya mahal. Contohnya di sini, kalau misalkan ini adalah limbah dari udang ya, sama kepiting, itu kita bisa olah loh menjadi kitosan. Kitosan ini sekarang bahkan banyak digunakan sebagai seperti bahan untuk hand sanitizer. Itu banyak sekarang sudah dikembangkan. Dan kemudian kalau misalkan ini ikan ini ternyata ini juga bisa diolah. Olahnya dengan apa? Bisa diolah dengan untuk pembuatan apa? Untuk pembuatan kolagen ternyata. Kolagen ini sangat ngehit sekali ya, terutama para wanita. Karena apa? Wanita ini kan pakai kosmetik ya. Jadi agar tampak cantik biasanya itu kosmetik yang mengandung kolagen. Karena apa? Karena kolagen ini memang sifat-sifatnya itu bisa, salah satunya adalah mengenyalkan kulit, ya, serta mencerahkan. Nanti akan saya terangkan. Jadi sebenarnya langkah-langkah kita apa sih agar bumi kita itu istilahnya itu bisa terjaga? Jadi kita bisa save earth dengan menggunakan recycle, reuse, atau reduce. Tujuannya adalah agar menjaga lingkungan kita tetap sehat untuk masa depan. Seperti itu. Oke, karena yang akan kita bahas hari ini itu adalah produknya kolagen, otomatis saya akan jelaskan terlebih dahulu ya kolagen itu apa. Jadi ternyata kolagen itu merupakan protein yang banyak terdapat pada jaringan mamalia. Kalau pada mamalia ini kurang lebih mencakup 30% dari seluruh protein yang ada di dalam tubuh. Lalu Bu, ikan itu kan bukan mamalia ya, kecuali kalau ikan paus. Ikan paus itu mamalia ya. Sebenarnya tidak hanya pada mamalia saja, pada hewan invertebrata itu juga banyak. Itulah kenapa yang kita angkat di sini adalah limbah ikan.
ya. Nah, kolagen di sini dia menyediakan struktur yang kuat terutama untuk jaringan ikat seperti pada kulit, tulang, kartilago, tendon, ligamen, dan organ internal. Hampir di seluruh tubuh kita itu mengandung kolagen. Kolagen itu memiliki struktur kolagen ini memiliki 3 susunan asam amino utamanya ya, yaitu ada glisin, prolin, sama hidroksiprolin. Yang mana glisin di sini dia menjadi materi dasar dari ketiga asam amino sehingga ketiga rangkaian alfa berikatan kuat dalam molekul tropokolagen. Makanya di sini disingkat kalau bahwasanya kolagen ini maksudnya itu adalah asam amino utama. Apakah ada jenis asam amino lainnya? Ada. Cuman yang utama pada kolagen adalah glisin, prolin, sama hidroksiprolin. Kalau glisin di sini ini yang membuat suasana lembab. Ya, jadi glisin itu membuat suasana lembab terutama pada wilayah kulit atau wilayah luka. Itu ternyata kalau dioleskan di wilayah luka, kandungan asam amino ini glisin ini mampu untuk mempercepat regenerasi kulit ya. Jadi regenerasi sel yang ada pada area yang luka tersebut. Ada juga X ini adalah identik dengan prolin, sedangkan yang Y adalah hidroksiprolin, seperti itu. Oke. Adapun struktur kolagen ya, ini urutan-urutannya. Jadi yang pertama itu adalah rangkaian segmen alfa kolagen triple helix. Kalau misalkan kalian punya gambaran itu adalah DNA itu adalah double helix ya, tapi kalau kolagen di sini triple helix. Kemudian yang B di sini adalah kumpulan dari triple helix di sini, alfa kolagen triple helix akan membentuk suatu molekul tropokolagen. Ya. Kemudian kumpulan dari tropokolagen ini yang maksudnya itu yang gambar titik-titik ini ya, ini merupakan tropokolagen. Kemudian di sini ini dinamakan kolagen fibril. Ya. Kumpulan dari kolagen fibril makanya nanti kita kenal dengan kolagen fiber. Di sini dengan diameter kurang lebih 0,5 sampai 3 mikrometer. Kolagen ini termasuk kolagen yang termasuk protein yang dia tidak larut air ya, dan dia jenis protein fibros atau kita kenal juga dengan fiber. Makanya kalau fiber itu bentuknya serabut-serabut. Kan jenis protein kan ada 2, ada protein berdasarkan bentuknya ya. Di situ ada protein fibros sama globuler. Kebetulan yang kolagen ini jenis yang protein fibros. Dan di sini sifatnya dia tidak larut air. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah keratin. Itulah kenapa ini menjadi alasan ya, kenapa ketika kalian keramas, rambut kalian itu tidak gundul. Karena apa? Karena keratin, kolagen ini ketika dia itu tidak larut sama air. Meskipun kalian keramas berkali-kali, itu tidak akan menghilang rambut kalian karena dia tidak larut sama air. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di sini kolagen itu ternyata memiliki banyak tipe ya. Tipe ini tersebar di berbagai lokasi yang ada di tubuh kita. Tetapi yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak diketahui adalah golongan 1A dan kemudian golongan 3A. Ya, ini 2 komponen ini paling banyak diketahui di dalam tubuh. Apakah yang lainnya ada? Ada. Ya, cuman kami fokusnya adalah di golongan tipe 1A dan 3A, terutama yang 1A, karena hasil rata-rata dari kolagen ikan yang dihasilkan itu adalah golongan 1A. Di sini apa sih karakter-karakter dari kolagen itu, misalnya karakteristiknya ya. Jadi saya ambil dari Miyata et al. Di sini dia memiliki sifat mekanik yang unik ya. Karena apa? Dia memiliki daya tarik yang bagus. Kemudian dia juga memiliki daya ikat dengan air yang tinggi atau absorpsinya itu tinggi meskipun dia tidak larut terhadap air. Kemudian dia memiliki antigen yang rendah.
Selain itu juga untuk melakukan istilahnya mampu untuk melakukan absorpsi dalam tubuh. Itulah kenapa biomaterial yang menggunakan kolagen basicnya dia rata-rata tidak akan diambil ulang. Misalkan benang jahit seperti itu ya. Benang jahit yang berbahan kolagen dia itu tidak akan ditarik lagi. Misalkan setelah operasi gitu ya, enggak ditarik lagi. Jadi dibiarkan di situ. Karena apa? Nanti akan berbaur dengan jaringan. Makanya dikenal dengan biodegradable. Jadi kolagen itu dikenal dengan biomaterial yang biodegradable. Kemudian biokompatibilitas sel yang bagus karena apa? Karena dia memiliki adesi dan mampu mengalami memicu pertumbuhan sel ya dan migrasi sel. Kemudian dia memiliki regenerasi jaringan yang baik, memiliki pengaruh dalam diferensiasi sel. Kalau semisalkan proliferasi itu adalah membentuk sel yang dengan induk yang sama, tapi kalau diferensiasi itu dia membentuk sel dengan bentukan yang berbeda. Contohnya adalah epitel ya, epitel yang terdapat dalam kuku. Itu bisa kalian lihat, kok kuku itu keras. Jadi kuku itu merupakan diferensiasi dari epidermis. Jadi dia membentuk sesuatu sel yang berbeda dari induknya. Seperti itu namanya diferensiasi. Ya. Kemudian ada aktivasi trombosit. Nah, aktivasi trombosit ini sangat berguna sekali ketika seseorang mengalami luka ya. Karena ketika luka kemudian nanti akan terjadi pendarahan, kemudian otomatis untuk menghambat pendarahan tersebut maka diperlukan suatu komponen tertentu yang mana tujuannya adalah untuk mengaktifasi trombosit agar pembekuan darahnya itu berjalan lebih cepat. Kemudian dapat dilakukan pengontrolan karakteristik kolagen melalui modifikasi sifat fisik dan kimia, dan kemudian dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Tentunya dengan keunggulan tersebut memang banyak direkomendasikan dalam pembuatan aplikasi biomedis, terutama untuk drug delivery ya. Drug delivery ini istilahnya itu hantaran obat. Ya, di sini memang kolagen ini biasanya kolagen, kitosan itu banyak yang digunakan untuk drug delivery. Karena apa sifatnya dia? Pertama di biodegradable. Jadi kalau dikonsumsi oleh tubuh itu tidak masalah seperti itu. Kemudian tissue engineering sebagai scaffold polymerik. Jadi jika saya boleh cerita, saya dulu itu ketika penelitian pada tahun 2015, itu saya memang mengembangkan, masih hanya statusnya kandidat ya, masih belum diaplikasikan ke manusia, itu masih perlu perjalanan yang sangat panjang sekali. Jadi dulu saya membuat tisu produk scaffold yang dia berbahan dasar kolagen sama hidroksiapatit yang diperuntukkan untuk bone tissue engineering. Tujuannya adalah untuk mengobati para penderita osteosarkoma. Ya, di situ scaffold itu kan sama seperti kayak kerangka ya. Kalian bayangkan seperti kerangka bangunan. Jadi kita membuat kerangkanya yang mana nanti diimplankan ke dalam tubuh manusia yang sakit. Kemudian itu nanti akan istilahnya itu akan ditumbuhi oleh sel-sel yang baru. Kebetulan karena osteosarkoma, jadi yang diharapkan adalah sel-sel tulang yang baru sehingga membentuk jaringan tulang yang baru. Seperti itu. Jadi tissue engineering itu memang diharapkan adalah istilahnya bahan-bahannya atau senyawa-senyawanya itu biodegradable karena tidak bisa diambil ulang. Jadi dia harus bergabung di situ. Ya, diharapkan seperti itu. Tapi apakah ada yang lainnya? Misalkan Bu, apakah bisa diambil? Misalkan ada sampel yang diambil terutama untuk luka seperti itu kan sekarang itu lagi ngehits ya. Jadi ada luka bakar, kemudian ditempeli dengan kulit ikan, kemudian ya kulit ikannya itu kebetulan kulit ikan tilapia.
kalau tidak salah, itu ditempelkan di situ. Lah Bu, kulitnya kan berarti kan kulit dari ikan tersebut. Lalu bagaimana Bu? Ya nanti pada periode tertentu tentunya dengan anjuran para dokter ya, nanti pastinya akan diambil seperti itu. Tapi apakah nanti dia biodegradable? Iya, biodegradable. Kemudian benang jahit operasi yang natural, yang biodegradable, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya tidak perlu diambil lagi, tidak perlu merasakan rasa sakit lagi. Ya, jadi langsung jahitannya itu langsung menempel di situ. Istilahnya benang jahitnya itu tidak langsung berbaur nanti dengan jaringan baru yang terbentuk. Kemudian wound dressing lah, ini yang sedang saya kembangkan. Jadi ini memang saya telah mengembangkan dari penelitian-penelitian pendahuluan, itu saya lakukan mulai tahun 2015, tapi kemudian terjadi perubahan sumber-sumber kolagen ya, istilahnya sumber ikannya, tapi tetap ke kolagen. Kemudian tahun 2017 maaf, itu dapat hibah dari Dikti, kebetulan saya ikut. Kemudian tahun 2019 dapat lagi, kebetulan dengan kontribusi dengan Bu Enda ya, istilahnya berkolaborasi dengan Bu Enda karena penelitian pendahuluan. Kemudian baru selanjutnya ini juga masih tetap berlanjut dan masih tapi dilakukan pengembangan. Jadi penelitian itu memang yang bagus itu berkelanjutan. Nah, ini sedang dikembangkan kerjasama dengan University Putra Malaysia tentang wound dressing di sini. Dan mungkin adik-adik saya ya, istilahnya yang mahasiswa-mahasiswa yang membantu, mungkin turut hadir juga di sini. Kebetulan Mbak Indah ini juga anggota saya dulu, waktu kerja sama sama Bu Endah ya. Alhamdulillah skripsinya sudah kelar. Kemudian di sini kolagen di sini juga diperuntukkan untuk kosmetik. Ini kalau para wanita ini pastinya istilahnya antusias sekali ya. Oke, nanti kita akan bahas. Pada dasarnya kolagen ini pada semua makhluk hidup itu pasti terdapat kolagen. Baik dari rumput laut, kemudian dari ikan, dari ayam, dari babi, dan ada dari hewan ternak di sini. Itu semuanya mengandung kolagen. Tetapi kolagen, pastinya kolagennya itu akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu, apa sih keunggulan kolagen dari ikan ini? Jadi, keunggulan dari kolagen ikan di sini adalah dia bebas dari bovine spongiform encephalopathy. Kemudian bebas dari transmissible spongiform encephalopathy. Kemudian sama food and mouth disease. Yang mana di sini ketiga penyakit ini seringkali terjangkit pada hewan ternak dan unggas. Ya, jadi yang ditakutkan adalah tiga hal ini. Kemudian kenapa kolagen ikan ini memiliki keunggulan yang lain? Itu karena apa? Halal. Halal untuk dikonsumsi. Kalau misalkan pada orang Muslim sama Yahudi itu kan tidak boleh makan babi. Ya, jadi memang kita sebagai Muslim kan menggunakan makanan yang halal ya. Makanya ikan ini pasti halal. Bahkan istilahnya kalau bahasa Jawa itu batang ya. Batang itu apa ya bahasa Indonesianya? Istilahnya itu kayak saya anggap batang saja ya. Batang ikan di lautan itu halal loh untuk dikonsumsi. Seperti itu. Ya, kemudian bisa mengurangi limbah ikan, terutama yang menggunakan misalkan pada home industry atau perusahaan yang menggunakan ikan sebagai bahan pembuatan makanan, produk ya atau nugget, kemudian bisa fast food yang lain itu bisa. Kemudian ternyata dia memicu proliferasi fibroblast, mendukung pembentukan jaringan granulasi dan epitel baru pada sekitar luka. Ini kalau misalkan diaplikasikan pada luka ya. Itu memang regenerasi kulitnya itu bagus. Ini sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari hasil penelitian pada tahun 2016 2017. Kalau hasil riset saya itu bisa kalian lihat di ResearchGate ya.
itu banyak hasil penelitian saya, sebagian besar saya upload di situ, bisa kalian buka-buka. Itu memang ternyata luka yang diberi kolagen, kebetulan kolagen yang saya berikan adalah secara topikal, itu mampu meningkatkan proliferasi dari fibroblast, kemudian meningkatkan prosentase dari kolagen itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengurangi makrofag. Selain itu, ketika dilakukan uji secara biomolekuler, ternyata mampu menekan TNF-alfa. Jadi mampu menekan pada fase inflamasi ya yang ditandai dengan TNF-alfa yang menurun dan jumlah makrofag yang menurun. Tapi ketika masuk fase istilahnya proliferasi, ya terjadi peningkatan fibroblast, kemudian persen kolagen. Ini menunjukkan bahwasanya kolagen ini wah worth it banget memang untuk digunakan, terutama aplikasi pada kulit ya. Kemudian memberikan suasana lembab di sekitar luka. Di sini saya sudah infokan tadi bahwasanya kandungan glisin pada kolagen itu yang menyebabkan kondisi lembab yang terdapat pada luka sehingga mampu untuk meregenerasi kulit itu semakin lebih cepat. Nah, hasil penelitian saya dan adik-adik saya ya itu didapatkan bahwasanya hasil ekstraksi kulit ikan pada lele, ini kebetulan pada lele ya, itu dengan menggunakan HCl 2% itu mendapatkan 12,73%. Karena apa? Karena memang yang kita targetkan adalah kulitnya. Sedangkan kalau sisi ikan gabus itu ternyata sisinya saja itu bisa menghasilkan 85%. Ya, itu berarti sangat banyak sekali. Alhamdulillahnya di situ. Jadi ini bisa kita kembangkan ya. Makanya kalau misalkan kalian ingin jadi greenpreneur, coba cari metode-metode sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yang kemudian yang nantinya itu ternyata worth it untuk dijual. Lah, itu bisa jadi masukan. Kemudian selain itu juga mengandung asam amino lain yang penyusun kolagen. Di sini sumber kolagen itu dari bagian mana saja sih dari ikan? Hampir seluruhnya itu mengandung kolagen. Bisa dari sisik, bisa dari tulang, insang, pokoknya daging pun itu ternyata bisa. Kulit itu juga. Cuman prosentase setiap bahan yang digunakan atau yang dihasilkan, kolagen yang dihasilkan pasti akan berbeda-beda. Tertinggi itu memang pada sisik, kemudian pada kulit ikan, dan selanjutnya pada tulang ikan. Kemudian ciri khas kolagen ikan ini apa? Dia ini memiliki kandungan hidroksiprolin yang cukup rendah dibandingkan dengan hewan ternak dan unggas. Oleh karena itu, dia memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kolagen dari hewan ternak dan unggas. Ya, di sini. Kalau semisalkan ini diperuntukkan untuk kulit, itu bagus. Tetapi kalau semisalkan diperuntukkan untuk hard tissue atau tulang ya, itu kurang bagus. Karena apa? Karena saya pernah melakukan penelitian pada tahun 2015 ini, ternyata kandungan kolagen ikan ini cukup rapuh. Ya, cukup rapuh sehingga memang hasil bisa dilakukan, tapi rapuh gitu saja. Lebih bagusan pada hewan ternak dan unggas. Tapi kekurangan yang lain adalah denaturasi suhu yang rendah pada ikan. Kurang lebih ya sekitar di bawah 37 derajat Celcius itu mengalami denaturasi. Ya, jadi memang cukup rendah kekurangannya di situ. Lah, ini kolagen untuk kecantikan. Kalian bisa melihat gambar A ini adalah kulit yang cukup kolagen, sedangkan yang B ini adalah kulit yang kurang kolagen. Ya. Oke. Ini adalah informasi untuk kalian. Ketika seseorang kurang dari 25 tahun, kemampuan dalam tubuh mensintesis kolagen itu optimal dan tercukupi. Itulah kenapa kalau masih belia ya, muda-muda pipinya itu masih kinyis-kinyis, cantik, kenyal, seperti itu ya. Masih bagus gitu ya. Tapi kalau pada usia 25-35 tahun, kemampuan sintesis kolagen ini menurun. Jadi istilahnya itu tubuh itu sebenarnya juga
menghasilkan kolagen. Tapi ada waktu-waktu optimalnya. Ya, ini terutama usia-usianya ya. Di sini pada usia antara 35 sampai 45 tahun, ini kemampuan sintesis kolagennya itu menurun sampai 40%. Pada usia 45 sampai 55 tahun menurun lagi 60%. 65 sampai 75 tahun menurun lagi sehingga hanya 20% yang tersisa dari kemampuan sintesis kolagennya. Kemudian pada usia 75 tahun ke atas itu ternyata hanya 5 sampai 10% yang tersisa. Itulah kenapa semakin tua usia maka keriputnya itu akan semakin banyak. Itu karena memang kemampuan tubuh untuk sintesis kolagen itu memang berkurang. Itulah kenapa seorang wanita, atau tidak hanya wanita saja ya, mungkin laki-laki juga, di sini perlu tambahan asupan kolagen, baik itu bisa dikonsumsi secara oral maupun dioleskan. Tujuannya adalah untuk menutrisi atau membantu jumlah kolagen yang berkurang seiring berjalannya usia. Seperti itu. Ini bisa kalian lihat bahwasanya ini masih kelihatan ini sehat, kemudian kelihatan kenyal, elastis ya. Kemudian terlihat cerah, sedangkan kalau yang kolagen di sini, kalau yang kekurangan itu biasanya timbul flek, timbul keriput, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ekstraksi kolagen itu ada banyak jenisnya. Ada exit soluble kolagen, itu jika menggunakan larutan asam sebagai ekstraksinya, reagennya. Ada pepsin soluble kolagen, itu jika menggunakan enzim pepsin atau pepton yang digunakan untuk melakukan ekstraksinya. Dan ada juga water soluble kolagen. Water ini air ya, ini memang tampak sederhana, tetapi kekurangannya adalah bahan yang istilahnya itu kolagen yang dihasilkan juga sedikit. Yang paling bagus itu apa? Yang paling bagus adalah dengan menggunakan pepsin. Hasilnya pasti akan maksimal. Kemudian yang kedua adalah istilahnya terbaik kedua, yaitu adalah exit soluble kolagen. Kemudian baru yang ketiga adalah water soluble kolagen di sini. Pastinya itu banyak metode-metode yang bisa digunakan. Adapun larutan asam yang bisa digunakan adalah HCl, asam asetat, kemudian asam sitrat, dan asam laktat di sini. Tapi kita konsentrasinya HCl 2%. Tapi apakah bisa Bu saya menggunakan asam asetat? Silakan. Asam asetat itu juga bagus, Pak. Mungkin bisa dikatakan lebih bagus ya daripada HCl. Cuman konsentrasi asam asetat yang digunakan juga harus tinggi. Yaitu kalau di sini kita menggunakan 2%, kalau CH3COOH di sini menggunakan kurang lebih sekitar 5%. Oke, ini adalah alur ekstraksi kolagen sederhana, langsung saja di sini. Jadi tahapannya apa sih di sini? Kebetulan sampel yang saya gunakan di sini adalah kolagen dari kulit ikan lele ya. Jadi kulit ikan itu saya potong terlebih dahulu bisa 1 sampai 2 cm lah maksimal ya. Kalau bisa 0,5 sampai 1 cm itu lebih bagus lagi. Kemudian dibersihkan terlebih dahulu ya, setelah dipotong dibersihkan, baru kemudian direndam dalam HCl 2% dengan perbandingan 1:8. 1 itu adalah kulitnya, kemudian 8 itu adalah pelarutnya. Pelarut yang digunakan adalah HCl 2%, kemudian baru sampel kita masukkan ke dalam kulkas, kita diamkan selama 48 jam. Ya, atau 2 hari, baru setelah itu kita lakukan penyaringan. Penyaringan di sini sebenarnya yang bagus itu adalah menggunakan penyaring steril ya, misalnya kertas saring steril. Tapi kita kan tujuannya di sini kan yang cari yang sederhana ya, yang bisa dikerjakan di rumah. Makanya di sini kita menggunakan kain ya, buah kain yang sebelumnya sudah disterilisasi. Kemudian intinya adalah untuk memisahkan antara residu sama filtratnya. Kemudian filtrat dinetralisasi dengan NaOH1M ya sampai nantinya itu terbentuk kolagen. Kolagennya ini sudah mengendap di bawah di sini. Biasanya netralisasi itu sampai pH-nya sekitar 7.
Baru setelah itu dilakukan penyaringan kolagen, kemudian baru akan didapatkan ekstra kolagen. Nah, ini terserah kalian ingin mengemasnya dalam bentuk serbuk ataukah dalam bentuk basah. Ya, tapi memang dianjurkan dalam bentuk serbuk ya, karena kalau misalkan basah itu rawan kontaminan seperti itu. Jadi alat dan bahan yang digunakan ini sangat sederhana sekali ya, beker gelas, kain saring, pengaduk, corong, pH meter universal, wadah, aluminium foil, plastik, wrapping, kemudian bahannya hanya HCl sama NaOH serta Aquades saja. Sederhana, sangat sederhana itu. Tahap yang pertama, kalian ini kebetulan adalah sampel yang saya gunakan adalah sampel ikan gabus. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu kulit sama sisi ikan. Ya, untuk kulit kita potong-potong menjadi yang sangat kecil di sini, kecil-kecil terlebih dahulu 0,5 sampai 1 cm. Paling besar 2 cm ya. Kalau bisa sih sekitar ini saja. Kemudian tahap kedua, kalian rendam kulit dan sisi ikan gabus dengan larutan HCl 2% selama 48 jam pada wadah terpisah ya. Di sini wadahnya terpisah. Di sini perbandingannya 1:8. 1 week itu adalah berat dari sisi, kemudian 8 itu adalah reagen HCl 2%-nya. Kemudian kita tutup, setelah ini dimasukkan kita tutup pakai aluminium foil, kemudian kita bebak. Tapi kalau misalkan dikerjakan di rumah Bu, bagaimana? Pakai toples saja. Saya sudah pernah melakukannya menggunakan toples. Tapi saran saya toplesnya ini toples yang gelas untuk mengurangi kontaminan dari plastiknya itu. Ya. Jadi gunakan itu yang gelas. Karena apa, pelarut kita adalah HCl 2% juga. Selain itu sifatnya asam, takutnya nanti ada reaksi antara plastik ke sampel kita. Kemudian disimpan dulu selama 2 hari. Ya, 4 derajat Celcius di kulkas. Kita nyimpannya itu di kulkas. Jadi tidak langsung dipanas-panaskan, ingat karena protein ini rawan denaturasi, maka kita harus simpan pada suhu yang dingin. Kemudian lakukan penyaringan di sini. Ini contohnya adalah kita saring ya. Ini kainnya sudah kita sterilisasi waktu itu dengan menggunakan sinar UV ya. Di sini ini pada kulit, kemudian atau kalian jika ingin bisa juga menggunakan kertas saring, monggo, kertas saring jauh lebih baik ya. Kemudian tahap 4 ini adalah lakukan netralisasi pada filtrat dengan menambahkan ini pemberian NaOH 1 molaritas ini setetes demi setetes. Ya, sampai nanti kita juga atur atau kita lihat ya pH-nya di sini berapa. Idealnya memang sekitar pH 7. Ya, itu adalah dalam kondisi netral ya. Ini adalah yang paling bagus itu yang pH 7 ya. Akhirnya nanti muncul serabut-serabut seperti ini. Lah, ini tampak banyak sekali ini. Serabut-serabut yang putih-putih ini adalah sudah kolagen fiber atau serabut kolagen. Kemudian coba kalian diamkan, pasti akan membentuk suatu 2 lapisan. 2 lapisan di sini, yang putih ini adalah kolagen, kemudian yang atas adalah reagen filtrat sama NaOH-nya ya, zat sisanya. Kemudian tahap yang 5, di sini kalian larut, istilahnya setelah diendapkan ini, kalian lakukan penyaringan. Penyaringan di sini memang bagus menggunakan kertas saring ya, terutama yang ukurannya sangat kecil sekitar 7-10 mikro kalau tidak salah. Atau nanti yang kecil lah istilahnya, ukurannya yang paling kecil. Tapi kalau semisalkan kalian ingin memodifikasi dengan menggunakan kain, coba cari kain dengan ukuran pori yang serupa. Karena kolagen ini warnanya putih, maka kami memilih warna yang gelap untuk membedakan, oh nanti sisa-sisa kolagennya. Ya, jadi kita bisa mendeteksi di situ. Jadi ini adalah kolagen yang didapatkan, ya, ini adalah kolagen basah. Nanti bisa kalian masuk, kalau misalkan kalian ingin dalam bentuk serbuk, itu kalian freeze dry. Bu, kenapa kok tidak dipanaskan dengan menggunakan hot plate atau apa biar menjadi berserbuk? Mohon maaf ya, diingat kembali bahwasanya kolagen ini adalah protein. Jadi yang ditakutkan adalah mengalami denaturasi. Sehingga dianjurkan menggunakan freeze drying.
melakukan proses freeze drying, istilahnya pengeringan pada suhu rendah, ya. Kemudian ditunggu sampai membentuk suatu serbuk-serbuk seperti itu. Ya. Adapun perhitungannya yaitu persen kolagen ini bisa kita patokan adalah apakah kalian mematok pada persen kolagen basah ataukah persen kolagen kering, yaitu dengan cara berat basah kolagen dibagi berat basah sampel kalian mau ambil kulit atau sisi ataukah daging ataukah tulang, terserah kalian. Baru kemudian dikalikan 100%. Kalian sesuaikan saja, jika sampel kalian didapatkan basah, maka berat basah kolagen dan dibagi berat basah sampel yang kalian gunakan baru dikalikan 100%. Kalau kondisinya kering, maka ini kering juga dibagi kering seperti itu. Jadi jika melihat dari ini semua, ya tadi sudah ada pemaparan dari Bu Enda, ada pemaparan dari saya. Apakah kalian siap untuk menjadi greenpreneur di sini? Sederhana. Kalau misalkan kalian ingin mau produksi, oke, silakan menghubungi kami, tidak apa-apa. Pasti akan kami bantu. Oke, mungkin ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Kemudian kami ucapkan terima kasih. Oke, sebentar, saya ingin menunjukkan videonya ya, cara pembuatan yang hanya sekitar 2 menit saja. Oke. Mungkin sekian dari saya. Bentar. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Baik Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, 2 materi telah disampaikan dengan begitu baik oleh Ibu Enda Prayekti dan Ibu Ariandini. Saya informasikan kembali untuk peserta bisa bertanya melalui chat Zoom. Pada kolom chat Zoom. Baik, langsung saja. Berikutnya yakni sesi pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja nggih Bu nggih, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama dari Friskila Amalia Rizka. Untuk Ibu Enda. Pertanyaannya,
Dalam penelitian yang ditampilkan sebelumnya, ada penambahan yeast dan gula pada pembuatan medianya. Penambahan bahan-bahan ini disesuaikan dengan apa yang ingin ditumbuhkan atau bagaimana, Bu? Monggo Ibu Enda, Baik, terima waktu dan kasih. tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi dalam membuat media, Anda harus memperhatikan juga, pertama yang Anda temukan apa. Kedua, Anda akhirnya tahu yang dimasukkan dalam media nanti kira-kira apa. Tadi ada yang menambahkan yeast, ekstrak. Jadi itu benar-benar dari yeast, tapi kayak dikeringkan gitu ya. Gunanya itu apa sebenarnya di media? Itu sebagai vitamin. Jadi tidak hanya kita yang butuh vitamin, tetapi memang mikroorganisme butuh vitamin untuk metabolismenya dia. Jadi dikhawatirkan kalau itu dalam bentuk kering, kan tadi kan dibuat serbuk gitu ya, maka kandungan vitamin dari itu sudah hilang, sudah rusak karena pemanasan, maka bisa ditambahkan ke dalam media tadi. Nah, misalkan kalau dari media ini, misalkan kandungan nitrogennya rendah gitu ya, Anda bisa menambahkan pepton misalkan. Nah, berapa sih komposisinya begitu ya? Komposisinya bisa Anda menggunakan sendiri, atau paling gampang adalah Anda ini ingin menggantikan media apa dulu, lalu Anda pelajari di situ tambahnya apa saja yang perlu dimasukkan. Dan gula tidak selalu harus tinggi. Ada kalanya gula ini memang ditambahkan itu tidak perlu terlalu banyak. Kenapa? Kalaupun terlalu banyak, justru mikroorganismenya mungkin nggak mau tumbuh di situ. Justru mungkin nantinya medianya nanti nggak bagus. Maka memang butuh suatu penelitian yang mungkin tidak sebentar, tetapi memang akhirnya tahu secara mendetail isi daripada komposisi media tadi, gitu. Maka jangan heran, oh ada yang nambahin amonium nitrat atau nambahin media lainnya. Jadi misalkan kalau Anda ingin membuat medium cair gitu ya, dari itu Bu, dari misalkan dari limbah cair tahu, oh bisa sekali. Karena sebenarnya vitaminnya juga banyak di situ. Jadi tinggal misalkan Anda ingin membawa ini ke medium cair atau ke medium padat. Maka kalau medium padat, boleh coba dulu langsung dikasih Na begitu dipadatkan, maka dicoba ditemukan bakteri di situ atau jamur begitu bisa tumbuh. Nah, setelah itu trial, oh bisa atau kurang gitu. Kok dia bisa sih Bu, tapi tipis, tapi kayak koloninya kecil. Maka Anda nanti bisa melakukan modifikasi pada komponennya. Misal silakan analis dulu. Biasanya kalau kayak kecil-kecil itu bisa tambah yeast extract atau tambahin pepton. Gitu ya, supaya agak dia lebih besar gitu. Nah, itu kalau untuk media umum. Nah, misalkan begini, Bu, saya itu ingin membuat ini untuk medium selektif atau medium yang pengen gantiin McConkey aja Bu. Jadi dulu pernah ada bimbingan saya juga Mbak Ulan, satu angkatan di atasnya Mbak Indah ini mengujikan air kelapa. Nah, air kelapa kan kalau sebenarnya bisa dibuat untuk nata nih ya, tapi ada juga yang dibuang atau diminum atau mungkin kalau lihat di pasar campur baur gitu ya. Maka itu bisa dipakai untuk pertumbuhan bakteri. Nah, dia menyobakan air kelapa muda. Nah, air kelapa muda ini lalu dia nggak rancang begitu, saya lupa ada gulanya, agar kemudian ada dikasih indikator. Dia ingin mengujikan kalau itu digunakan untuk menumbuhkan E. coli, lalu dibandingkan dengan McConkey, kira-kira dia bisa berubah warna enggak? Nah, setelah dicobakan, ternyata kalau itu menggunakan air kelapanya banyak sekali, justru bakteri nggak akan bisa tumbuh. Kenapa? Di dalam air kelapa itu ada taninnya yang membunuh bakteri. Nah, itu juga harus yang kalian pertimbangkan, kondisi limbah kalian seperti apa sih? Kondisi awalnya. Apakah dia ini juga mengandung bahan yang juga membunuh bakteri atau tidak, gitu ya. Kemudian dia coba sih nambahin tadi agen
diferensialnya. Dia pakai kalau nggak salah phenol red kalau salah, atau methyl red atau phenol red gitu ya, saya lupa. Nah, kemudian ditambahkan. Nah, butuh waktu ternyata bagi yang di medium air kelapa itu bisa berubah menjadi merah. Itu begitu. Kalau di E. coli kan langsung, kalau di mana nih McConnell langsung merah begitu. Jadi itu beberapa hal yang kalian harus pertimbangkan. Jadi pertama, harus tahu dulu ingin bahan kalian ini kondisinya seperti apa. Kemudian kedua, yang ingin kalian tumbuhkan itu apa? Ingin menggunakan media apa? Lalu komponennya nanti akhirnya apa saja. Nah, itu beberapa hal yang harus harus kalian perhatikan juga. Nah, mungkin itu yang saya bisa paparkan atau bisa jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih, boleh mengajukan kembali. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Indah. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Ria Yuliastiningsi, bertanya kepada Ibu Ari. Mohon izin menanyakan Bu, standar keberhasilan dalam ekstraksi kolagen kulit ikan itu dapat diketahui berdasarkan apa nggih Bu? Terima kasih. Oke, terima Monggo, Ibu. kasih atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang bagus juga. Sebenarnya itu cara ekstraksi kolagen itu sangat mudah sekali dengan metode dengan menggunakan tadi ya, kok istilahnya HCl 2% atau kalian ingin menggantinya dengan 5%, itu sangat mudah sekali. Karena tidak perlu tambahan reagen-reagen lainnya, hanya HCl sama NaOH. Seperti itu. Berhasilnya itu saat kapan? Berhasilnya adalah ketika dilakukan netralisasi ya. Netralisasi itu mulai muncul serabut-serabut kolagen. Ketika sudah tampak warna-warna putih itu putih-putih itu adalah kolagennya. Ya, putih-putih itu adalah kolagennya. Jadi kadang dengan misalkan ya terlalu pada waktu istilahnya masrasi itu ketika kulit atau sisi itu direndam dengan menggunakan pelarut ya, bisa menggunakan HCl atau asam asetat, itu seringkali juga terjadi kegagalan di situ. Nah, kegagalan di sini ini yang menyebabkan nantinya itu otomatis kolagen yang terlarut dalam filtrat pada pelarut HCl atau asam asetat itu sedikit. Makanya jangan terlalu encer tapi jangan terlalu kental, karena jangan terlalu encer tapi juga tidak boleh terlalu jenuh. Ya, misalkan saya ingin berhasil HCl-nya menggunakan 10%. Tidak bisa, itu malah merusak kolagen. Jadi pelarut dengan konsentrasi yang cukup itu akan menarik kolagen dari kulit atau dari sisi itu secara baik di pelarut tersebut. Kemudian kan dipisahkan itu antara filtrat sama residunya atau kulit sama sisinya itu kan dipisahkan. Nah, itu kan didapatkan filtrat. Filtrat itu kalian tambahkan dengan NaOH. Itu ngasihnya itu jangan langsung banyak. Kadang itu kalau enggak sabar, itu langsung dikasih istilahnya kayak disuntek gitu ya. Kalau bahasa Jawanya kan kayak disuntek, dituangkan gitu. Itu enggak boleh. Harus sedikit demi sedikit. Mirip kayak titrasi kayak gitu ya, mirip kayak titrasi. Sedikit demi sedikit, nanti akhirnya apa muncul yang putih-putih itu tadi. Putih-putih itulah serabut kolagen. Kemudian baru kita istilahnya itu kita saring ya agar kita dapatkan kolagen murninya. Jadi sebenarnya standar keberhasilannya itu apa ya, saat berapa banyaknya sih kolagen yang didapatkan itu tadi. Kayak dulu waktu katanya Mbak Indah, Mbak Halimah ya, dia berhasil itu sampai 85%. Bayangkan hampir mendekati 100%. Itu sangat tinggi sekali kalau menurut saya. Oke, mungkin sekian dari jawaban dari saya. Mungkin ada yang lain atau mungkin yang raise hand ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya. Mungkin ini Bu, ada yang bertanya lagi.
Sebentar Ibu, sepertinya masih mengetik. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya secara raise hand, nggak apa-apa. Ini saya bacakan pertanyaan dari Devita Rahma Putri terlebih dahulu. Untuk Ibu Ari Andini, saya izin mau bertanya, selain limbah kulit ikan, apakah bahan yang lain dengan metode yang sama bisa menghasilkan sebagai sumber kolagen? Monggo Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini tadi saya lupa untuk menginikan juga ya. Terima kasih Devita telah diingatkan bahwasanya dengan sampel jika jenisnya itu ikan, ya itu nggak masalah. Sama dengan metode yang sama bisa. Contohnya tadi kan ikan lele ya, itu ternyata juga bisa diterapkan untuk ikan gabus. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan ikan tilapia? Bisa. Tilapia itu juga bisa menggunakan metode yang digunakan seperti ini. Atau saya ingin menggunakan dari hewan ternak, misalkan ceker ayam. Ceker ayam itu kan tinggi kolagennya. Ya, ceker ayam, kaki-kaki ayam ya, maksudnya ceker ayam itu kaki ayam. Itu kan kalau kalian lihat kan kenyal kan, itu sebenarnya tinggi kolagen. Jadi ceker ayam itu tinggi kolagen, itu bisa loh. Itu malah menghasilkan banyak sekali kolagen yang dihasilkan di situ. Ini bisa menggunakan metode yang sama dengan menggunakan HCl 2% itu tadi. Kayak gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke yang lainnya. Tapi harus kalian ketahui terlebih dahulu dalam melakukan suatu penelitian, kalian boleh melakukan modifikasi metode itu sangat diperbolehkan. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah kekuatan ilmiahnya. Jadi jangan serta-merta di sini saya menggunakan HCl 2%. Kemudian kalian menggunakan 10% HCl-nya. Itu tidak seperti itu. Jadi ada proporsinya. Ya, karena yang ditakutkan adalah terjadinya kerusakan pada senyawa yang malah kita ambil tersebut. Seperti itu. Ya, jadi apakah bisa? Insya Allah bisa diterapkan untuk ikan ya, untuk ikan dan hewan ternak, istilahnya unggas itu bisa, misalkan ceker ayam itu bisa. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila masih kurang jelas, monggo ditanyakan kembali. Baik, mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan kepada Ibu Enda ataupun Bu Ari tentang sebenarnya apa sih yang bisa kita manfaatkan dari limbah yang sebenarnya ada banyak sekali di sekitar kita. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, baik. Mungkin cukup nggak Ibu atau masih menunggu peserta yang lain? Oh iya Mbak Indah, saya lupa memberitahukan. Saya punya buku yang hasil punya saya sama Bu Enda, cara mudah ekstraksi ya, seperti yang ada di video tadi. Itu kurang lebih ada sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 5 buku. Bagi yang berminat silakan japri, nggak apa-apa, atau wapri ya, atau silakan ngomong ke panitia nanti agar bisa saya share secara gratis, tidak perlu membayar kok. Iya Bu. Baik, sepertinya sampun nggih Bu nggih. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada kedua pemateri, Ibu Enda Prayekti dan Ibu Ari Andini atas materi yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC.
Mbak Retno, nggih. Terima kasih kepada moderator dan pemateri. Untuk selanjutnya, kami menginformasikan kepada seluruh peserta, kami menyediakan door prize berupa voucher pulsa sebesar 25K bagi peserta yang beruntung akan dihubungi langsung oleh panitia. Hadiah yang akan diberikan kepada peserta dengan kategori, satu kategori pertanyaan terbaik 8 orang, 2 kategori nilai terbaik 8 orang, dan 3 kategori undian 8 orang. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Saya selaku MC menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih Mbak Terima Indah. kasih, Ibu. Terima kasih Mbak Retno dan Mbak Satya. Indah. Terima Dan kasih timnya. Ibrahim semuanya ya. Tim. Ya, terima kasih, Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah. Saya perwakilan dari program studi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Seperti yang kita ketahui, bahwa program studi D4 Analis Kesehatan merupakan program studi sains terapan yang mengkaji ilmu untuk penunjang diagnosa seorang dokter. Langsung saja, di sini kami memiliki 6 laboratorium. Laboratorium pertama yaitu laboratorium biologi molekuler. Laboratorium yang kedua yaitu laboratorium hematologi. Yang ketiga adalah laboratorium mikrobiologi. Dilanjutkan laboratorium keempat yaitu laboratorium kimia klinik dan imunoserologi. Dan yang kelima adalah laboratorium kimia. Dan tak lupa juga kita punya laboratorium yang keenam yaitu laboratorium CDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Dewi dari Diploma 4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di kampus Tower Unusa memiliki beberapa laboratorium. Salah satunya adalah laboratorium biologi molekuler. Laboratorium biologi molekuler ini digunakan untuk menganalisa sampel setingkat molekuler seperti DNA,
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah, saya perwakilan dari program studi D4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Seperti yang